Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, mari kita bersama melanjutkan Tadabbur Ma'iyah dari edisi yang sebelumnya yang berjudul Refleksi dan Keterbukaan Terhadap Informasi, yang merupakan tadabbur yang disampaikan oleh Mbah Fuad atas surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Nah, sekarang kita akan melangkah menuju tadabbur yang disampaikan Mbah Nun pada ayat yang sama dari yang ditadaburi oleh Mbah Fuad tadi, tentu saja bersama Mas Saiful. Untuk itu, rebat cekap, saya segera persilahkan Mas Saiful untuk memulai tadabbur yang disampaikan Mbah Nun. Kira-kira poin penting apa yang disampaikan Mbah Nun dalam tadabbur surat Al-Baqarah ayat 6 hingga 7 ini. Silakan Mas Saiful. Terima kasih Mas Helmi, teman-teman semua yang menyimak dan mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini kita tiba pada tadabbur surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan 7. Pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali, mentadabburi sekaligus juga mendalami pandangan-pandangan, poin-poin yang ditulis Mbah Nun dalam tulisan yang berjudul Kurikulum Hati. Pada tulisan ini, Mbah Nun lebih menekankan pada bagaimana sesungguhnya setiap orang, masing-masing dari kita memiliki kesempatan yang sangat terbuka untuk melakukan tadabbur. Pada paragraf pertama, Mbah Nun menyitir surat Muhammad ayat 24 untuk menekankan pentingnya urgensi dan betapa tadabbur itu sesungguhnya menjadi tugas kita bersama. Ayat itu kurang lebih nanti coba kita bacakan ayatnya Mas Helmi ya. Nah ini. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu merenungkan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, surat Muhammad ayat ke-24 ini menjadi pintu masuk bagi Mbah Nun untuk lebih menekankan bagaimana sesungguhnya tadabbur itu perlu kita lakukan. Sehingga pada paragraf-paragraf berikutnya kita juga akan menemukan beberapa poin yang semakin menekankan pentingnya tadabbur pada aspek kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dalam posisi yang jelas Mbah Nun semakin menekankan bahwa tadabbur itu tidak selalu harus berurusan dengan kemampuan intelektual akademik, tetapi bergantung pada bagaimana kita bisa menghayati, merefleksikan, atau kalau dalam bahasa pujian sehari-hari, maca Quran angen-angen sak manane. Nah ini bisa kita bawa ke situasi, sikap bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, itu sekaligus juga angen-angen sak maknane, merenungi makna dari ayat yang kita baca. Demikian Mas Helmi, beberapa poin penting yang disampaikan Mbah Nun. Ya, terima kasih Mas Saiful. Dari surat Al-Baqarah ayat 67 ini, Mbah Nun mengajak kita kepada surat Muhammad ayat 24, di mana surat Muhammad ayat 24 tadi itu Allah mengingatkan kepada kita apakah hati kita itu tidak tertutup gitu kan, karena kita tidak mau mentadabburi Al-Qur'an gitu ya. Jadi seakan-akan dalam pandangan saya Mbah Nun ini membawa kita kepada satu arah di mana salah satu tanda kemungkinan tanda kekufuran itu, karena ayat Al-Baqarah ayat 67 ini kan bicara tentang kekufuran ya Mas Saiful. Kita bisa terbawa pada kondisi kekufuran apabila kita itu tidak mau menggunakan hati kita untuk mentadabburi ayat Al-Qur'an. Apakah
sekilas pandangan atau kesimpulan saya ini bisa diterima Mas Saiful? Jadi mengapa Mbah Nun masuk melalui surat Muhammad ayat 24, kemudian apa kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 di mana Allah sudah memberikan statement pernyataan tentang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. Karena pada ayat sebelumnya yaitu surat Muhammad ayat 23 Allah juga sudah memberikan statement pernyataan ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Nah, ini nanti ketemu kaitannya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah ya menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Yeah. Jadi surat Muhammad ayat 23 ini nyambung dengan khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya. Di mana sisi persambungannya? Kedua ayat ini menunjukkan kondisi hati yang terkunci, kondisi situasi pendengaran, kemudian penglihatan yang dikunci oleh Allah. Nah, ini nanti akan disambungkan oleh Mbah Nun sebagai upaya sesungguhnya bagaimana tadabbur itu bisa membuka kunci-kunci itu, atau dengan kata lain supaya hati kita nggak terkunci, supaya pendengaran kita tidak ditulikan oleh Allah, maka mari kita memulai tadabbur itu sebisa-bisanya. Angen-angen tak maknane iku ya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Tidak harus selalu sing angel-angel, sing daki-daki. Karena pada dasarnya tadabbur itu merupakan bentuk refleksi dari pengendapan makna yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Mengaten Mas Helmi. Ya, untuk mentadaburi Al-Quran ini barangkali ada beberapa cara. Nah, saya ingin Mas Saiful mungkin bisa memberikan contoh yang sederhana, yang praktis. Kalau saya sendiri dalam waktu-waktu terakhir itu berpikir seperti ini Mas Saiful. Kalau kita mengalami apa-apa yang berkaitan dengan hati kita, karena kebetulan Mbah Nun memberi judul tadabburnya itu kurikulum hati. Untuk supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran dan mewujudkan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk atau tibyanan likulli syai' itu salah satu yang saya bayangkan yang perlu dilakukan atau mungkin yang bisa kita lakukan adalah setiap kali kita mengalami apapun saja dengan hati kita mungkin akan bertanya, terus kalau kita mengalami sesuatu seperti ini, hati kita mengalami kesedihan misalnya karena ditimpa musibah atau apa, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, Al-Quran memberikan panduan tentang pertanyaan itu. Misalnya di dalam salah satu ayat Allah menyampaikan bahwa niscaya akan kami berikan ujian kepada manusia itu dengan rasa takut, berkurangnya harta dan lain sebagainya itu, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Siapa mereka orang-orang yang bersabar? Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah itu mereka punya kesadaran mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim al-ayah. Dan mereka itu orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan sholawatun, dalam hal ini mungkin apresiasi, mendapatkan berkah, rahmat dan lain sebagainya di balik musibah yang dialami. Nah, ketika kita mengalami satu hal, hati kita berada dalam kondisi tertentu, kita bisa melakukan konsul atau konsultasi kepada Al-Quran untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini. Nah, kalau itu kita rutinkan, setiap hari kita mengalami apa, terus kita merujuk atau mereverse kepada Al-Quran, barangkali itu bisa menjadi salah satu
bentuk atau trigger kita untuk tadabbur yang nanti ujungnya supaya hati kita itu tidak terkunci mati itu. Menurut Mas Saiful bagaimana? Ya, syarat untuk bisa mengolah pengalaman, baik pengalaman berupa kegembiraan yang diberikan Allah maupun pengalaman-pengalaman lain yang bersifat ya musibah, kesedihan, ujian yang secara naluriah itu kita tolak. Syarat utama atau conditioning yang perlu kita lakukan dalam diri kita adalah terus-menerus membuka diri. Membuka diri ini bisa dalam taraf atau konteks membuka pikiran, membuka hati, atau membuka ya semua penerimaan-penerimaan yang seyogianya memang mau tidak mau harus kita terima atas semua pengalaman itu, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Jadi kondisi utama yang perlu kita jaga dan perlu kita upayakan untuk terus-menerus ada dalam kesadaran diri kita adalah membuka sikap keterbukaan. Nah, Simbah menyatakan bahwa pokoknya opo ae, bah seneng, bah susah, bah musibah, bah anugerah, pokok ridho. Nah, ridho ini kan sikap keterbukaan, Mas, untuk menerima apapun yang terjadi dan yang diberikan Allah kepada kita. Maka sikap ridho itu kalau dalam bahasa yang sederhana, ya wis ayo bersikap terbuka, ayo nompo, nerimo, tanpa ada tanpa ada penolakan. Ya walaupun secara naluriah sebagai manusia, ya mesti rada ono nolak-nolak sithik. Rada mesti ono sedih-sedih, mesti ono susah-susah. Nah, ternyata Mas, kesedihan atau kesupekan, kesusahan itu diberikan Allah, itu tidak untuk diusir, tidak untuk dihilangkan, tidak untuk ditolak, tetapi itu bahan supaya kita mampu melangitkan, bahasa saya ya, mentransendesikan kesedihan-kesedihan itu supaya kita kembali terhubung dengan Allah. Ini persis yang dialami atau contoh kasus yang selalu menjadi rujukan adalah ketika Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Nabi Muhammad membaca situasi kesedihan Abu Bakar itu sehingga Allah memberikan wahyu la tahzan, ora usah susah. Loh, larangan la tahzan ini selama ini kan koyok-koyok kesedihan itu kudu diilangi, kudu diusir. Tidak. Dalam konteks pemaknaan yang lebih mendalam, justru perintah la tahzan itu pengakuan Allah kepada realitas emosi manusia yang memiliki sikap dan situasi hati yang sedih. Jadi ini justru pengakuan realitas emosi manusia. Nah, dari pengakuan emosi manusia yang pada saat itu mengalami kesedihan, mari itu kita transendesikan, mari kita jadikan doa supaya Allah memberikan pertolongan. Nah, tapi untuk bisa berproses seperti itu, kita kembali ke syarat yang utama, kita harus terbuka. Kalau kita tidak terbuka, ya maka ya tadi itu Mas, kembali ke surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, khatamallahu ala qulubihim. Itu berarti Allah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, masa Allah itu ya mentolo, tego, mengunci hati, pendengaran dan penglihatan kita. Apalagi itu dijustifikasi sebagai bentuk final sehingga akan tertutup semua hidayah dan petunjuk. Nah, pertanyaannya, situasi hati yang terkunci atau Allah mengunci hati manusia itu akibat dari penolakan terhadap situasi yang sedang dia alami, atau dalam konteks yang lebih luas, situasi tertutup itu disebabkan oleh keputusan kita sendiri untuk menolak kebenaran, sehingga keputusan itu mengakibatkan Allah mengunci hati, pikiran dan pendengaran dan penglihatan kita. Nah, ini sebenarnya dialektikanya bisa timbal balik begitu. Sementara ini kan selalu dimaknai secara literer dan linier.
Allah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan, sehingga dengan situasi itu seseorang yang sudah terkunci dia akan mendapatkan azab. Nah, di surat Muhammad ayat 24 ini Mbah Nun juga menekankan dialektika itu. Jangan-jangan hati yang terkunci itu merupakan konsekuensi logis ketika kita menutup diri dari realitas kebenaran yang sedang menghampiri kita. Nah, jadi pada dasarnya Allah itu nuruti ya wis sakarmu, wong ancene kowe ngunci dan menutup diri terhadap kebenaran, ya maka pasti akan saya kunci hatimu, pasti akan saya kunci pendengaranmu, pasti akan saya kunci penglihatanmu. Jadi itu timbal baliknya begitu. Artinya itu konsekuensi lah, konsekuensi atas pilihan sikap ketika kita tidak bersikap terbuka, maka akan mengakibatkan terkuncinya hati itu. Nah, mengapa tadabbur ini perlu? Karena justru dengan tadabbur itu kita akan mengupayakan situasi, kondisi supaya hati kita terus terbuka. Terbuka melalui apa? Melalui penerimaan terhadap pengalaman yang macam-macam tadi itu, ya gembira, ya senang, ya anugerah, ya musibah. Pokoknya terbuka, ridho, maka kita sudah mengupayakan hati yang terbuka tadi itu. Nah, dengan hati yang terbuka itulah kita akan dapat pelan-pelan menyelami, mentadaburi ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Mengatakan Mas Helmi. Ya, dengan kata lain setiap individu orang yang beriman atau orang Islam lah katakan begitu perlu untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran dan melakukan tadabbur. Nah, ini saya lebih lanjut ingin tanya ke Mas Saiful, kira-kira barangkali Mas Saiful punya potret atau pandangan umum lah, kisaran tentang bagaimana secara umum dari pengamatan Mas Saiful mungkin, atau dari experience Mas Saiful sebagai guru ngaji di rumah, sekaligus juga sebagai dosen di kampus, atau dimanapun bisa mendapatkan bahan-bahan. Kira-kira secara umum bagaimana potret kita sebagai umat Islam itu di dalam melakukan tadabbur Al-Quran, atau gampangannya itu seberapa dekat sih kita itu kepada Al-Quran sehingga nanti outputnya itu output situasi, perilaku dan tindakan yang baik. Ini saya tanyakan karena ada satu pendapat menarik, meskipun nada pendapat ini bukan satu-satunya. Pendapat itu dikemukakan oleh Profesor Khalid Abu El-Fadl. Beliau salah satu profesor hukum di UCLA School of Law. Dia seorang ahli hukum Islam, usul fikih, dan juga belakangan sangat intens melakukan kajian dan penyampaian seputar tasawuf. Nah, beliau mengatakan kalau kita ingin tahu kesehatan atau kewarasan umat Islam, kata beliau itu, lihatlah bagaimana mereka itu berkaitan dengan Al-Quran. Lihatlah bagaimana mereka itu engage dengan Al-Quran. Semakin dia punya engage yang bagus, dalam hal ini mungkin tadabbur, maka akan bagus kesehatannya atau kewarasannya, kondisi jiwanya, tidak terkunci mati kalau dalam bahasa yang kita diskusikan, tidak fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Nah, beliau membandingkan misalnya di abad-abad lampau umat Islam mungkin klasik atau bisa disebut lampau tadi itu memiliki hubungan yang cukup intens dengan Al-Quran pada beragam level, dan itu bisa ditandakan dengan berlimpah ruahnya kajian mereka tentang Al-Quran atau menyangkut Al-Quran, komentareri tentang Al-Quran, eksplanasi tentang Al-Quran itu berlimpah ruah dibandingkan dengan era modern ini. Lebih parahnya lagi, kadangkala interaksi dengan Al-Quran itu bukan dalam rangka menggali nilai-nilai etik yang bisa dijadikan landasan dan paradigma di dalam
menghandle persoalan-persoalan modern, tetapi bahkan tetapi sebaliknya sayangnya, yaitu untuk menjadi pembenaran untuk tindakan-tindakan yang sebenarnya menjauh dari spirit Al-Quran. Nah, disinilah saya melihat ada koneksi yang mungkin bisa dibangun, dan barangkali Mas Saiful punya note atau catatan tentang potret kita sebagai umat Islam dalam konteks keterkaitan hatinya, pikirannya dengan Al-Quran. Mungkin ini pertanyaan yang terlalu general, tapi saya yakin Mas Saiful punya catatan yang spesifik gitu. Oke, terima kasih Mas Zulmi. Kalau ditanya seberapa dekat kita atau teman-teman atau pada umumnya umat Islam terhadap Al-Quran, secara bacaan sehari-hari sangat dekat. Ukurannya di mana ya? Mudah, kan hampir setiap hari, setiap minggu itu selalu ada semaan khotmil Quran. Al-Quran selalu dibaca secara literer ya. Kemudian yang kedua, ada banyak tempat-tempat belajar mengaji, TPQ, TPA, madrasah yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu secara bacaan mereka, kita itu dekat dengan Al-Quran. Bahkan hampir setiap hari ya, entah itu Kamis malam Jumat atau di pasaran hari tertentu, itu kita kerap menemui majelis-majelis yang menghatamkan Al-Quran. Jadi mereka sangat dekat secara bacaan literer. Namun yang tadi Mas Helmi sampaikan itu juga membawa kita untuk melihat kondisi objektif bagaimana kita itu sesungguhnya masih ya dibilang jauh ya jauh lah dengan bagaimana Al-Quran itu menawarkan pemaknaan-pemaknaan yang sesungguhnya bisa kita gali, baik melalui tafsir maupun melalui upaya tadabbur secara reflektif individual. Nah, sayangnya pada konteks pemaknaan menggali Al-Quran, angen-angen sak maknane, kita masih apa ya? Ya terus terang, ya nyun sewu, kita masih sangat jauh dengan Al-Quran. Sehingga apa yang kita baca dalam khotmil Quran, apa yang kita baca dari Al-Quran melalui pendekatan tajwid, makhraj dan seterusnya, itu baru sebatas bacaan. Belum menetes menjadi pengertian-pengertian, apalagi sampai ke pilihan sikap hidup yang mencerminkan etik atau moralitas Al-Quran. Nah, ini kalau kita telusuri sebabnya bisa sangat panjang dan kompleksitasnya bisa berlapis-lapis. Tetapi kita coba bisa memetakan bagaimana kondisi ini kok bisa terjadi itu kenapa. Nah, salah satu yang saya tawarkan sebagai perspektif untuk menganalisis kondisi ini ketika kita itu jauh dari pemaknaan Al-Quran, kita tidak terbiasa angen-angen Al-Quran sak maknane, itu karena ada pola relasi kuasa yang bekerja di sana. Relasi kuasa ini kan otoritas dominan yang seringkali muncul untuk membimbing atas nama ini ya, atas nama membimbing umat, bagaimana umat atau kita itu menafsirkan Al-Quran, sehingga ada legitimasi tertentu yang dimiliki oleh otoritas dominan itu untuk menyatakan kepada umat, ya ini kilo tafsire, ya ini kilo pemaknaane, tanpa pernah memberikan bimbingan, kesempatan, panduan bagaimana umat bisa lebih dekat dengan Al-Quran melalui proses tadabbur. Sehingga dalam konteks ini tafsir itu lebih mendominasi budaya pemaknaan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, pertanyaan kritisnya Mas Helmi, siapa yang memiliki otoritas untuk menafsirkan Al-Quran ini? Apakah otoritas ini didasarkan pada ekspektasi ilmu? Berarti kan keahlian dalam menafsirkan Quran. Ataukah jangan-jangan otoritas dominan yang terhubung melalui relasi kuasa supaya umat itu mengikuti pola tafsir yang selama ini diberikan, itu jangan-jangan juga berkaitan dengan adanya pola kekuasaan politik. Artinya justru tidak untuk membebaskan umat supaya berpikir secara kreatif, mandiri, reflektif memahami ayat Al-Quran, tetapi justru untuk melegitimasi tadi yang disampaikan Mas Helmi,
kekuasaan dan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nah, ini bisa sangat melebar nanti. Tetapi pada dasarnya ada relasi kuasa di mana umat itu ada di bawah, sedangkan pihak otoritas dominan itu ada di atas. Dan umat mau tidak mau harus mengikuti apa kata otoritas dominan itu. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Kita semakin tidak akrab dengan pemaknaan Al-Quran. Nek nafsir ngene, nek makna ngene undang wedi salah, undang wedi dosa, undang wedi sesat. Karena secara intelektual akademis kita memang tidak memiliki bahan alat untuk mengkaji tafsir itu. Tetapi apakah Quran hanya diperuntukkan untuk mereka yang paham tentang tata bahasa dan logika bagaimana bahasa Arab itu disampaikan melalui Al-Quran? Apakah Al-Quran tidak juga diperuntukkan untuk orang-orang yang secara intelektual akademis tidak mampu? Saya pikir tidaklah. Al-Quran untuk semua, karena dia hudal linnas. Nah, pemaknaan atau angan-angan sak maknane itu kan sebenarnya upaya untuk mendekatkan Al-Quran secara maknawi kepada kita. Nah, Simbah sudah memulai itu dengan melakukan dan menawarkan sekaligus mendesakkan bagaimana tadabbur itu menjadi alat, menjadi metode supaya kita lebih dekat secara pribadi dengan Al-Quran. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah individu-individu, setiap manusia, setiap umat Islam itu diberi ruang untuk memahami teks secara mandiri, secara reflektif tadi itu, ataukah mereka hanya diperbolehkan menerima tafsir resmi, dalam tanda kutip, yang disampaikan oleh otoritas dominan tadi? Nah, kalau otoritas itu seringkali mengaburkan perbedaan antara Al-Quran sebagai teks suci dan tafsirnya, padahal antara Al-Quran dengan tafsir itu kan dua konteks yang berbeda. Jenenge tafsir kan yopo-yopo kan itu versi manusia sebagai hasil konstruksi berpikir manusia, Mas ya. Nah, dalam kondisi itu kita bisa bertanya bahwa bagaimana tafsir yang disampaikan dalam versi tertentu itu sesungguhnya terkait dengan budaya, situasi historis, politik yang melingkupi tafsir itu muncul. Nah, sesuatu yang bersifat fluktuatif, yang tidak paten, yang tidak absolut, mengapa kemudian ketika disampaikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang absolut, yang kebenarannya seolah-olah tidak bisa diganggu gugat? Kayak tafsir ki ya Quran dhewe. Padahal antara Al-Quran dengan tafsir itu kan dua hal yang berbeda. Sehingga apa akibatnya? Banyak individu, banyak di antara kita itu menerima tafsir otoritatif, tafsir yang disampaikan oleh dominasi relasi kuasa tadi itu, menerima itu karena takut untuk dianggap menyimpang, takut dianggap tersesat, takut dianggap salah. Dan situasi ini kan sebenarnya mencerminkan bagaimana relasi kuasa tadi itu menciptakan ketergantungan intelektual. Loh, ketergantungan intelektual ini loh yang perlu kita kritisi. Kalau kita sudah tergantung secara intelektual terhadap model tafsir dominan yang dilakukan oleh institusi tertentu, oleh relasi kuasa tadi, terus ketergantungan ini dipakai untuk apa? Nah, itu pertanyaan kita bersama. Jadi, maka Mbah Nun dengan sangat tegas dan jelas mendesakkan kepada kita semua untuk berani keluar dari zona ketergantungan itu, supaya kita bisa mandiri, reflektif, merdeka untuk berakrab-akrab dengan Quran. Jadi pada konteks itu di paragraf terakhir Simbah menyatakan bahwa tadabbur orang-orang biasa kayak kita ini yang tidak terpelajar itu belum tentu kalah fungsional dalam peradaban zaman dibanding tafsir kaum terpelajar. Ini upaya untuk mendekonstruksi relasi kuasa tadi itu, Mas. Jadi pada siapa Mbah Nun bersama tadabburnya berpihak, jelas, yaitu kepada kebutuhan setiap manusia untuk bisa mengakses Al-Quran secara langsung tanpa diembel-embeli, tanpa didikte-dikte oleh relasi kuasa atau pihak-pihak yang menjadi otoritas dominan.
dalam konteks pemaknaan Al-Quran. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Mas Saiful. Barangkali terakhir saya ingin bertanya, dan sebelum bertanya itu saya ingin mengingat juga apa yang disampaikan oleh Mbah Fuad mengenai tadabbur yang disampaikan untuk kita semua itu adalah kita sebagai orang-orang awam gitu atau umat brotolan kalau istilah teman-teman itu, kita mentadaburi atau mencoba memiliki pemahaman terhadap ayat-ayat yang cukup familiar gitu ya, terus kemudian direnungkan, dihayati, kemudian bisa menjadi inspirasi di dalam keseharian kita. Nah kemudian apabila melebar lagi kepada ayat-ayat yang lain dan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lebih dalam, bahkan mungkin muncul keraguan-raguan, misalnya menjumpai beberapa ayat yang kok tampaknya ini kurang sinkron dan lain-lain, di saat itulah kita, kata Mbah Fuad, perlu bertanya kepada orang yang lebih punya jam terbang tinggi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah dari semua yang sudah Mas Saiful paparkan, saya ingin bertanya dengan mengaitkan kepada hadis Nabi, di mana Nabi menyampaikan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu, bacaan Anda terhadap Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai memberikan syafaat pada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tadi itu. Pertanyaan saya, barangkali Mas Saiful punya pemahaman qiraah yang seperti apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi itu, yang bisa kita membacanya itu lalu menjadi syafaat. Apakah membaca dalam arti deres saja, ataukah lebih dalam, ataukah semua jenis bacaan itu tercover dalam makna syafi'an li ashabihi tadi itu? Oke, jadi ada beberapa makna ya tentang bacalah Al-Quran. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, ada pembacaan yang bersifat verbal dengan memperhatikan makhraj, kemudian sifatul huruf, tajwid, ini kapan dibaca izhar, ini harus iklab dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian dari upaya kita untuk membaca Al-Quran dengan benar secara verbal. Nah, selanjutnya setelah kita membaca Al-Quran secara verbal dengan panduan kaidah tajwid yang sudah kita kuasai atau semampu kita, maka Iqra itu juga mari kita perdalam lagi menjadi pemaknaan, menjadi perenungan, menjadi refleksi, sehingga apa yang kita baca itu selain menjadi suara, selain menjadi bunyi-bunyian, sebagaimana yang sering kita dengar melalui majelis khatmil Quran, suara-suara itu juga merasuk ke dalam kesadaran dan perenungan kita tentang bagaimana ayat-ayat yang kita baca itu sesungguhnya menjadi panduan hidup, menjadi penerang bagi jalan hidup kita. Nah, ketika kedua upaya itu kita lakukan, yaitu membaca secara verbal dengan mengikuti panduan tajwid, sekaligus membaca makna dengan pemaknaan, dengan angen-angen Al-Quran sak maknanya itu, ya kita mudah-mudahan semoga Mas berharap itu semua menjadi syafaat. Syafaat itu artinya kan penolong dalam situasi ketika kita menjalani kehidupan kelak di akhirat, maupun syafaat ketika kita sedang ada di kehidupan dunia. Nah, dalam konteks yang sehari-hari, yang getol kita kerjakan ini, nyun sewu, baru sebatas membaca Al-Quran secara verbal, tetapi belum mampu atau belum intens membaca makna Al-Quran melalui proses tadabbur. Kita tidak sedang menemukan atau face to face antara tafsir dengan tadabbur, tidak. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Mbak Fuad, dalam konteks tertentu tafsir itu penting dan kita perlu
menggali dan menarik manfaat dari upaya tafsir yang sudah berkembang sampai hari ini. Nah, dalam konteks yang lain kita juga perlu melakukan tadabbur untuk refleksi, melakukan perenungan dalam hidup kita. Nah, satu catatan penting yang selayaknya juga perlu kita jadikan fondasi bagaimana kita melakukan refleksi, merenungi dan menghayati makna Al-Quran, bahwa setiap kata di dalam Al-Quran itu mengandung makna. Lah, makna ini tidak pernah berhenti, Mas Helmi dan juga teman-teman. Makna ini tidak pernah tiba di titik final. Dia seperti aliran sungai. Jadi makna itu mengalir terus. Alirannya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh bagaimana konteks pengalaman kita pribadi sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Jadi ada banyak konteks yang membentuk makna itu, sehingga makna itu nggak bisa dibendung, nggak bisa dijustifikasi, di stop menjadi satu versi. Karena karakter sunnatullahnya makna itu mengalir, dia nggak bisa berhenti untuk dikurung dalam satu perspektif. Ketika dia berada dalam kurungan satu perspektif, maka dia akan berontak, dia akan keluar untuk kembali berjalan bersama aliran makna sungai yang terus mengalir sepanjang masa. Sehingga kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah ya, ayat pertama Alif Lam Mim itu jangan-jangan loh Mas, ini tadabbur kita, jangan-jangan kita ini sudah dihadang oleh ambiguitas makna. Alif Lam Mim itu secara literer kan tidak ada artinya. Tetapi kenapa dia dipasang di sana? Itu untuk menghadang bahwa pintu masuk Al-Quran itu, di mana di sana ada ruang bernama Alif Lam Mim, itu secara literal tidak bermakna, tetapi justru di sanalah ada banyak sekali makna yang tidak pernah akan berhenti untuk digali. Maka sikap ini adalah sikap tadabbur yang bisa kita pakai untuk mendekati dan menghayati sekaligus merenungi makna Alif Lam Mim maupun makna-makna surat dan ayat yang ada di Al-Quran. Kira-kira begitu Mas Helmi. Terima kasih banyak Mas Saiful. Alhamdulillah paparan-paparan Mas Saiful mudah-mudahan bisa memperkuat dorongan di dalam hati kita untuk senantiasa dekat kepada Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan bimbingan dan petunjuk di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan tadabbur ma'iyah ini sekaligus jalan kita untuk juga mendapatkan syafaat di akhirat nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan di dunia ini dan juga keselamatan di akhirat nanti. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.